Anda kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Cindy Sistiarani. Saudara penyidik gabungan dari Polda Metro Jaya dan Barreskrim Polri kemarin memeriksa Ketua KPK Firly Bahuri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Untuk memperjelas perkara dan menentukan tersangka, polisi menyita laporan LHKPN Firly Bahuri. Setelah 3 kali mangkir dari panggilan penyidik polisi, Ketua KPK Firly Bahuri Kamis kemarin memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa dalam kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly keluar meninggalkan gedung Barreskrim Polri dengan menutupi wajahnya di dalam mobil. Dalam pemeriksaan kemarin, polisi menyita dokumen laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN Firly Bahuri dan sejumlah dokumen lainnya. Penyidik melakukan penyitaan atas dokumen ataupun surat ikhtisar lengkap LHKPN atas nama saudara FB selaku Ketua KPK RI dalam kurun waktu atau periode 2019, 2020, 2021 hingga 2022. Dan atas penetapan izin khusus penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tadi untuk dokumen dimaksud telah diserahkan oleh FB selaku Ketua KPK RI kepada penyidik untuk kemudian dilakukan penyitaan. Di kesempatan lain, Kombes Ade Safri menjelaskan penyitaan LHKPN Firly dan dokumen lainnya adalah untuk membuat terang perkara sekaligus untuk menentukan tersangka. Seluruh kegiatan penyidik ya di tahap penyidikan ini untuk mencari, mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi dan menemukan tersangkanya, itu dalam rangka itu tadi, membuat terang tindak pidana terjadi dan menemukan tersangkanya. Jadi mulai dari pemeriksaan saksi, para ahli, penyitaan maupun penggeledahan yang kita lakukan, semuanya itu dalam rangka itu. Jadi mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan siapa tersangkanya. Sementara itu, Firly Bahuri membantah melakukan pemerasan, gratifikasi, dan suap. Firly juga menyebut dalam penggeledahan di rumahnya tidak ada barang yang disita KPK. Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas TV, Firly menulis, "Saya, Firly Bahuri, menyatakan bahwa tidak ada kegiatan memeras, gratifikasi, dan suap. Pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Firly Bahuri, tidak ditemukan benda sitaan terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian." Hingga kini polisi telah memeriksa lebih dari 90 saksi, namun belum ada tersangka. Jumat pagi polisi juga telah berkoordinasi dengan KPK terkait kasus yang melibatkan Firly Bahuri. Polisi menyebut tidak ada kendala dalam penyidikan perkara dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo. Sementara KPK menyatakan penanganan kasus ini masih dalam tahap koordinasi sehingga KPK belum perlu melakukan supervisi. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih dari 91 saksi sudah diperiksa, tapi belum juga ada tersangka dalam kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Kami bahas masalah ini bersama Koordinator ICW Agus Sunaryanto. Selamat petang, Mas Agus. Selamat petang, Mbak Cindy. 91 orang saksi sudah diperiksa. Dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya juga menyebut tidak ada hambatan dalam penyidikan kasus yang diduga melibatkan Firly Bahuri ini. Tapi kok belum ada tersangka sampai saat ini? Menurut Mas Agus ini terkesan diulur-ulur oleh dua belah pihak atau gimana? Ya, ini memang saya khawatir semangat dari masyarakat ya untuk mengawal kasus Pak Firly ini akhirnya mengendur karena progresnya yang kita harapkan bisa cepat gitu ditetapkan sebagai tersangka Pak Firly ini, tapi ternyata setelah berbulan-bulan setelah melakukan penggeledahan, penyitaan gitu ya, terakhir LHKPN dari Pak Firly juga disita ya, yang termasuk lampiran-lampirannya karena rumah di Kertanegara kan itu juga diduga tidak dimasukkan dalam LHKPN. Dan tadi Mbak Cindy juga bilang sudah ada 91 orang yang sudah diperiksa. Seharusnya kita bisa mendapatkan kabar baik dari Polda Metro Jaya karena sebenarnya ya
terlalu toleran ya yang dilakukan oleh Pak Kapolda atau penyidik Polda, karena misalnya beberapa kali mangkir, kemudian tidak dijemput paksa, kemudian juga pergeseran proses pemeriksaan dari Polda ke Bareskrim itu kan sebenarnya sudah toleran, atau bahkan mungkin kita bisa anggap memberikan keistimewaan ya. Jadi Mengapa sampai ada keistimewaan ini menurut Anda? ya, saya tidak tahu ya kenapa kemudian penyidik dari Polda Metro Jaya melakukan ini. Katanya ini ada atensi langsung dari Mabes Polri, sehingga ini kemudian digeser ke Mabes Polri ya. Tapi menurut saya hal itu menjadi tidak penting gitu. Yang penting adalah bagaimana penyidik dari Polda Metro Jaya segera menyampaikan progresnya seperti apa. Kan yang selalu disampaikan ketika habis pemeriksaan, kami selalu memberikan transparansi, akuntabilitas gitu kepada masyarakat. Tapi iya, masa setiap hasil pemeriksaan seperti itu gitu ya. Nah, apa yang bisa disampaikan? Justru yang diberikan ya clue yang diberikan justru dari Pak Firly sendiri, dengan misalnya pasca pemeriksaan terakhir dia Tertutup menutupi muka, ya. wajahnya gitu ya, kemudian ya terlihat menghindar dari wartawan. Apa yang Anda baca dari sikap itu? Menurut saya, Dari bahasa bagi tubuh saya itu? ini sebuah clue ya, sebuah clue, karena pimpinan KPK atau mantan pimpinan KPK yang pernah bersinggungan diperiksa oleh kepolisian itu kan bukan hanya Pak Firly, bahkan yang sangat dramatis misalnya dulu Mas BW ya, Ya. Pak Bang Wijoyanto itu bahkan ditangkap. Ketika ditangkap oleh para penyidik kepolisian itu, bahkan yang bersangkutan tidak menutup-nutup mata gitu, tidak menutup wajahnya. Menghadapi itu menunjukkan bahwa sebenarnya dari gestur Pak BW pada saat itu dia ingin menunjukkan kepada publik dia tidak bersalah gitu ya. Kalau seperti ini kan justru dia menduplikasi Pak Firly ya, menduplikasi seolah-olah dia sudah merasa bersalah, malu kepada masyarakat, malu kepada wartawan. Nah, menurut saya justru ini clue-clue yang sebenarnya ditunjukkan secara tidak sadar oleh Pak Firly. Oke, Dengan situasi seperti ini, menurut saya wibawa dari baik. Pak Firly sebagai pimpinan KPK sebenarnya menurut saya sudah runtuh gitu. Oke, Mas Agus, Harusnya ada yang bersangkutan LHKPN. mundur saja gitu. Ya. Ada LHKPN Firly Bahuri yang disita oleh polisi dalam kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Bagaimana LHKPN ini bisa membuktikan ada pemerasan yang dilakukan terhadap mantan-mantan oleh pimpinan KPK, dalam ini adalah Firly Bahuri? Ya, menurut saya ini hanya jadi pintu masuk ya. Apakah kemudian ada keterkaitan dengan pemerasan ya, dugaan pemerasan yang dilakukan kepada Pak SEL? Menurut saya mungkin tidak bisa langsung terlihat seperti itu. Tapi karena ada kewajiban dari penyelenggara negara, Pak Firly sebagai penyelenggara kan harus taat, Ya. patuh sesuai dengan undang-undang penyelenggara negara, dia harus melaporkan LHKPN. Nah, menurut saya ini hanya jadi pintu masuk saja, dan harapannya sih dengan ada LHKPN, penyidik bisa mendapatkan tambahan data ya, tambahan data. Kemudian ya saya tidak tahu ke depan apakah akan dilakukan upaya penelusuran dengan pendekatan pencucian Ada uang kah hubungan atau langsung tidak. LHKPN dengan kasus dugaan pemerasan itu menurut Anda? Kalau menurut saya sementara ini kita belum bisa bilang apakah ada keterkaitan langsung atau tidak. Tapi yang ingin ditelusuri kan informasi yang banyak beredar ketika Rumah Kertanegara itu yang di Bekasi tidak dicantumkan dalam LHKPN. Jadi apakah proses nanti akan dilihat proses pembeliannya seperti apa, atas nama siapa, kapan waktunya pembelian itu terjadi. Kalau waktunya sangat dekat mungkin akan dikait-kaitkan. Tapi menurut saya sih masih agak jauh ya ke situ ya. Atau nanti justru malah bukan kasus yang pemerasan dengan LHKPN, Ya, tapi dengan kasus yang lain? bisa saja berkembang seperti itu ya, karena kan pada akhirnya akan ditelusuri sumbernya dari mana, bisa dibuktikan atau tidak gitu. Apakah yang bersangkutan Pak Firly ini punya usaha-usaha lain gitu? Apakah sebagai pimpinan KPK dia punya usaha-usaha lain yang berpotensi konflik kepentingan? Nah, ini ya pasti akan bisa melebar kemana-mana. Tapi menurut saya itu menjadi tambahan bukti saja. Kita fokus pada proses kasus pemerasan Pak SEL dulu, kemudian nanti bisa diproses ke kasus-kasus yang lain gitu. Ya, apakah ini karena kan sepertinya kasusnya pemerasan tapi yang disita adalah LHKPN. Nah, Ya. menurut
Mas Agus, sebenarnya ini kan kalau kita melihat terkesan berlarut-larut, terkesan diulur-ulur penanganan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sebenarnya kasus ini mudahkah atau memang serumit ini sehingga belum ada tersangka hingga saat ini? Ya, kalau menurut saya sih dalam proses pemerasan ini kan orang yang diperas itu kan sudah diperiksa ya, Ya. sudah mengaku orang-orang yang terkait misalnya ajudan mungkin Pak SCL juga sudah diperiksa, kemudian ajudan dari Pak Firly juga sudah diperiksa, bukti-bukti juga sudah ada yang disita. Menurut saya seharusnya sih bisa cepat. Saya tidak tahu kehati-hatian macam apa yang ingin ditunjukkan oleh para penyidik Polda gitu ya. Kemudian dalam tanda kutip misalnya terkesan seolah-olah mengulur-ulur waktu gitu. Nah, ini sih menurut saya bukan presiden yang baik ya, kalaupun terjadi proses seperti ini. Kita sih berharapnya kita sudah menaruh harapan besar nih kepada penyidik Polda gitu, masyarakat agar segera melakukan proses. Karena di kasus-kasus yang lain praktis bukti-buktinya, kesaksiannya mungkin tidak terlalu banyak, tidak terlalu mencukupi dibanding kasus yang ini. Jadi saya harap sih bahkan publik banyak berharap segera ada proses penetapan tersangka terhadap Pak Firly gitu. Oke, ini KPK juga sedang mengusut kasus korupsi perkeretaapian yang diduga ada kaitannya dengan Kapolda Metro Jaya. Apakah ini berpengaruh pada penanganan kasus Firly Bahuri? Ya, menurut saya di pimpinan KPK itu kan jumlahnya tidak cuma satu gitu ya, dan pasti mereka sudah punya mekanisme dan sejak dulu punya mekanisme untuk kasus-kasus lain yang tidak melibatkan pimpinan yang sedang punya kasus, ya tentu dia tidak akan dilibatkan. Jadi biarkan saja fokus kepada kasus-kasus yang lain, seperti kemarin ada penetapan tersangka atau OTT di Bondowoso gitu ya. Menurut saya bisnis prosesnya di KPK tetap harus jalan. Sekaligus ingin menunjukkan kepada publik ya tidak terganggu walaupun pimpinan KPK-nya sedang terkena masalah gitu. Oke, seharusnya proses di Polda Metro Jaya berlangsung cepat supaya tidak ada asumsi liar soal kasus ini. Terima kasih Koordinator Indonesia Corruption Watch Agus Sunaryanto sudah berbagi bersama kami, Mas Agus, analisa dan pendapat Anda di Sapa Indonesia malam hari ini.